Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, biarlah lagu ini sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang terdalam. Kerinduan Tuhan adalah kerinduan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya sebentar lagi ketika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, Engkau yang boleh mengurapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu diberitakan, baik yang ada di aula ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing ketika mereka mengikuti dari channel YouTube GMI Immanuel untuk beribadah. Kami rindu Tuhan supaya Engkau yang boleh menolong kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu Tuhan supaya hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan yang kami pelajari. Tuhan, tolong kami yang lemah dan terbatas ini, jauhkan kami dari setiap distraksi ataupun gangguan yang dapat membawa kami ke dalam pencobaan untuk membuat firman Tuhan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi biarlah firman Tuhan itu boleh berdiam di dalam hati kami, hati yang seperti tanah yang subur, yang siap untuk menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dilihat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu di depan kami untuk belajar bersama ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Saya mendengar ada suara-suara yang menyaut shalom, dan saya benar-benar berharap bahwa damai sejahtera Tuhan itu boleh turun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di aula sini maupun juga yang ada di menyaksikan dan mengikuti ibadah lewat channel YouTube GMI Immanuel ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Mei. Dan kita masuk di dalam sebuah tema yang sangat-sangat penting sekali, karena ini menjadi tema yang memberikan penghiburan yang sangat luar biasa bagi kita. Tema bulan Mei ini diawali dengan menjadi sahabat Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang punya sahabat? Saya benar-benar berharap sebenarnya semua orang bisa mengacungkan tangan. Kenapa? Karena ada satu anugerah yang sangat luar biasa kalau kita bisa punya sahabat di dalam dunia. Kita bisa punya banyak teman, tetapi kategori sahabat itu lebih daripada sekedar teman. Ya. Di slide saya tampilkan bahwa sahabat sejati itu tahu kelemahan kita, tahu jelek-jeleknya kita, tahu mungkin buruk-buruknya kita, borok-boroknya kita gitu ya. Tapi yang namanya sahabat sejati, begitu tahu keburukan kita, mereka itu nggak tinggalin kita. Mereka tetap mengasihi kita, mereka tetap menerima kita apa adanya. Mereka bahkan tidak memanfaatkan keburukan atau kebobrokan kita itu untuk dijadikan bahan gosip, misalnya seperti itu gitu ya. Atau untuk menyerang kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa punya sahabat sejati di dalam dunia ini, sahabat baik banget gitu ya, itu anugerah Tuhan bagi kita. Tapi hari ini kita belajar bukan sekedar ngomongin soal sahabat dengan sesama manusia, tapi menjadi sahabat Kristus. Ini satu hal yang sangat penting sekali, satu hal yang sangat berbeda dengan persahabatan kita dengan sesama manusia yang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kristus itu adalah Tuhan, jadi ada perbedaan status yang jelas. Kalau Tuhan adalah pencipta, mau bersahabatan dengan kita yang merupakan ciptaan, artinya statusnya beda jauh. Kalau kita ngomong dengan sahabat sesama manusia, artinya sama-sama manusia. Dan kita punya hak untuk memilih sahabat kita. Kalau kita nggak suka sama dia, nggak cocok, ya udahlah teman-temanan aja. Atau kalau bisa nggak usah teman deket banget lah gitu ya. Kalau bisa dia bukan sahabat saya, karena kita punya hak menentukan sahabat kita seperti apa. Biasanya yang cocok, yang bisa barengan, yang enak diajak ngobrol, yang nyambung sama kita gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita melihat dasar firman Tuhan. Tadi sebenarnya sudah dibacakan cukup banyak pada waktu responsoria, bacaan bertanggapan. Dasarnya saya ingin tekankan 2 ayat dari sekian banyak ayat yang tadi kita baca secara bertanggapan. Dari Yohanes pasal 15, ayat 15 dan 16, 2 ayat ini ya. Yesus pakai kata aku, jadi yang lagi ngomong ini adalah Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, 2 ayat ini dengan jelas mengungkapkan bahwa perbedaan status antara Tuhan pencipta dengan kita ciptaan itu dimungkinkan untuk punya masuk dalam relasi persahabatan ketika ada Kristus di antara kedua belah pihak. Gitu ya. Dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Jelas Yesus itu mengatakan dari firman Tuhan yang kita baca ini, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu, aku sudah menetapkan kamu. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah percaya sama Yesus, kita bisa percaya Yesus, kita itu dipilih loh untuk bisa percaya kepada Kristus. Dan waktu kita percaya kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita jelas sekali status kita sebelum percaya Kristus itu adalah musuh Allah. Kita itu hamba dosa. Kita hamba iblis yang menggunakan dosa untuk membelenggu kita. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus dan kita bisa percaya karena Tuhan yang memilih kita gitu ya untuk bisa percaya. Kita tidak lagi disebut sebagai hamba, tapi kita disebut sebagai sahabat Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa jadi sahabat Kristus kalau ada Kristus di dalam hidup kita. Jadi persahabatan antara Tuhan pencipta dengan ciptaan itu enggak mungkin terjadi dengan inisiatif ciptaan. Gitu ya. Tetapi harus dari inisiatif Tuhan pencipta itu sendiri. Sehingga peran serta Tuhan itulah yang berinisiatif dalam hidup kita. Dia yang memulai terlebih dahulu gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa keuntungan untuk jadi sahabat Kristus itu seperti apa. Kita manusia seringkali mengambil keputusan atau melakukan segala sesuatu itu berdasarkan keuntungan. Menjadi sahabat Kristus jelas itu punya keuntungan-keuntungan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama adalah sebagai seorang sahabat maka kita akan diberitahukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa seorang hamba itu nggak tahu tuannya melakukan apa. Tapi aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku menyebut kamu sahabat karena aku memberitahukan segala sesuatu yang diberitahukan Bapa kepadaku, aku sudah sampaikan kepada kamu. Yesus lagi ngomong kepada para muridnya. Bapak Ibu Saudara, manusia itu sangat ingin tahu berbagai macam hal, termasuk hal-hal yang ada di depan yang kita tidak tahu. Padahal manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah orang yang terbatas untuk tahu. Sebagai contoh, mama saya pada waktu dulu, walaupun dia guru sekolah minggu, dia suka baca ramalan bintang. Zodiak, astronomi begitu ya. Dan waktu dia baca ramalan bintang, sebenarnya yang ingin dia ketahui adalah sesuatu yang terjadi di depan. Itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, nasib baik atau nasib buruk yang menanti dia di depan, gitu ya. Saya harus jual emas atau saya harus beli emas misalnya begitu ya. Bacanya zodiak gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita pengen tahu segala sesuatu yang kita tidak tahu di depan. Manusia punya banyak keterbatasan untuk melihat, memprediksi segala sesuatu yang terjadi di depan. Dan kita bahkan belajar nantinya lebih jauh tentang seorang tokoh yang disebut di Alkitab sebagai sahabat Allah, yaitu Abraham. Sebagai salah satu contoh aja, Abraham itu diberitahukan segala sesuatu yang Allah ingin lakukan. Allah bahkan sempat kayak ngomong di dalam hatinya sendiri, apakah aku akan menyembunyikan hal ini dari dia, gitu ya. Dan akhirnya Allah memutuskan untuk memberitahu ketika Allah sedang mempertimbangkan akan membinasakan Sodom dan Gomora atau tidak. Dan Abraham dikasih tahu karena Abraham itu sahabatnya Allah. Sesuatu yang belum terjadi di depan. Tapi diberitahukan. Ini keuntungan pertama menjadi sahabat Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah ditetapkan. Dari bagian yang tadi kita baca gitu ya. Aku menetapkan, aku memilih. Artinya aku mempercayai kamu. Bapak Ibu Saudara, Allah bisa menciptakan seluruh dunia alam semesta hanya dengan firman. Jadi semuanya. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu lewat dirinya sendiri. Tetapi dia menetapkan ciptaannya, yaitu manusia. Bapak Ibu Saudara dan saya dipercaya untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu Saudara, kita dipercaya begitu rupa oleh Allah. Dia bisa kerjain semuanya sendiri, tapi dia mau libatkan Bapak Ibu Saudara dan saya.
Itu sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai sahabat Kristus itu boleh meminta apapun juga dalam nama Tuhan Yesus dan akan mendapatkannya. Semoga nanti ini akan masuk ke dalam poin yang akan saya bisa jelasin di belakang ya. Kenapa? Karena ini poin yang sangat-sangat menarik sekali gitu ya. Boleh minta apapun juga dalam nama Tuhan Yesus dan pasti akan mendapatkannya. Kita lihat keuntungan berikutnya teman-teman. Bapak Ibu Saudara, waktu kita lihat jadi sahabat Kristus itu artinya kita akan disertai oleh Kristus. Di dalam dunia ini kalau kita mengandalkan sahabat manusia gitu ya. Ada satu waktu kita nggak bisa lihat sahabat manusia kita itu menyertai kita 24 jam terus-terusan. Bahkan jika sahabat Bapak Ibu Saudara adalah pasangan hidup saudara gitu ya. Ada kalanya tidak bisa 100% 24 jam terus bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa menjadi sahabat Kristus, keuntungannya adalah Kristus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ada saat-saat ketika kita tengok kiri kanan, tidak ada orang di sekitar kita, tetapi Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita. Itu ada satu perasaan yang sangat luar biasa ketika disertai oleh Kristus. Karena dia Allah Immanuel yang menyertai kita terus gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir dari bagian ini yang ingin saya utarakan itu adalah keuntungan jadi sahabat Kristus, artinya kita diberikan sukacita sejati. Kenapa dikatakan sejati? Karena sukacita ini tidak bisa direnggut atau direbut oleh siapapun yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, Tuhan menciptakan ada bagian dari diri kita yang hanya bisa dipenuhi ketika kita berelasi dengan Dia sebagai pencipta kita. Dan pada waktu berelasi itu terjadi dalam bentuk relasi persahabatan, maka artinya kebutuhan itu terpenuhi dan tidak bisa digantikan dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia yang sifatnya sementara. Maka ini dikatakan sukacita sejati. Kalau dari bagian yang kita baca sebelumnya gitu ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, ketika itu terjadi, maka Tuhan menemukan sukacitanya ketika dia tak terpisahkan dari Allah Bapa. Dan hal yang sama itu juga terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita bisa bersahabat, relasi persahabatan kita dengan Kristus itu terjadi, maka kita akan menemukan sukacita dan kebahagiaan sejati yang tidak diberikan oleh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan tips bagaimana kita itu bisa menjadi sahabat Kristus. Tipsnya adalah wah, gampang diingat ya. Wah, apa itu wah? Ini singkatan. W itu adalah wajib percaya, A ada bukti perbuatan, H hindari jadi sahabat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dasarnya ini diambil dari Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Saya bacain buat kita semua. Ayat 21, bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara, kita lihat poin yang pertama. Wajib percaya. Dari tokoh yang bernama Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah, kita bisa lihat ada tahapan-tahapan iman yang terjadi. Surat Yakobus ini, Yakobus 2, ini sebenarnya mendasari sebuah kisah yang terjadi di Kejadian pasal 22. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti punya waktu di rumah baca kisahnya lebih detail gitu ya. Wajib percaya ini menggambarkan tahapan-tahapan iman Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah. Yang pertama yang ingin saya ajak kita untuk lihat, tahapan iman percaya karena melihat. Bapak Ibu Saudara, waktu Abraham itu dipanggil oleh Tuhan Allah keluar dari Ur Kasdim, negeri kampung halamannya, tempat nenek moyangnya berada, itu dia berumur 75 tahun. Tuhan Allah menjanjikan, kamu akan kubuat jadi bangsa yang besar. Artinya dia harus punya keturunan dong, gitu ya. Dan kemudian selama 25 tahun berikutnya, dari umur 75 sampai dia umur 100 tahun, baru dia dapat Ishak.
Secara manusia dia sudah sempat mikir gitu ya, Tuhan sudah berkati aku ketika aku mengikut Tuhan dengan berbagai macam kekayaan, tapi yang akan mewarisi kekayaanku adalah bujangku gitu ya. Karena kok 25 tahun Tuhan janjiin aku jadi punya keturunan yang besar, keturunanku nantinya akan jadi seperti pasir di tepi pantai, seperti bintang di langit, tapi kok satu anak aja nggak ada gitu. 25 tahun menanti dan secara manusia udah mission impossible, udah nggak mungkin. Sarah udah mati haid, Abraham sudah tua. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, keajaiban terjadi. Abraham akhirnya melihat setelah 25 tahun, wow, gak ada yang mustahil buat Tuhan Allah. Istriku mati haid juga masih bisa punya anak kok. Lahir Ishak di masa tua Abraham pada waktu Abraham berusia 100 tahun. Abraham melihat dalam perjalanan iman dia 25 tahun, dia melihat bukti Tuhan pelihara dia dan betul ada anak yang tadinya mission impossible. Mission possible-nya adalah dia dapat anak lewat gundiknya yaitu Hagar yang akhirnya mendapatkan Ismail. Itu mission possible, tapi ini ternyata mission impossible bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Bagi manusia gak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Abraham saksi hidup. Kalau ini piala, Abraham ibaratnya dapat piala. Tuhan pernah berkarya begitu rupa dalam hidup saya. Ishak lahir di tempat yang kayaknya secara manusia gak mungkin. Tapi akhirnya dia lihat. Nah Bapak Ibu Saudara coba kita lihat ya. Yang kedua, iman walau tidak melihat. Bapak Ibu Saudara, waktu Ishak umurnya mungkin sekitar belasan tahun, Tuhan itu menguji kepercayaan Abraham kepada dia. Ada level iman yang lebih naik yang Tuhan ingin Abraham itu bisa tunjukkan kepada dia. Yaitu apa? Ishak diminta untuk apa? Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, anak satu-satunya itu kepada Tuhan. Dan yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, Abraham itu gak komplain sama Tuhan. Kalau saya jadi Abraham mungkin saya akan bertanya sama Tuhan. Tuhan, katanya anak yang dari istriku Sarah yang nantinya akan menghasilkan keturunan yang besar. Kok sekarang Tuhan suruh aku persembahkan Ishak, gak salah Tuhan? Dia, kalau Ishak aku persembahkan mati, dari mana dong keturunan yang janjimu gak terpenuhi dong gitu ya. Secara logis manusia berpikir seperti itu, tapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, iman Abraham sebelumnya dia udah lihat 25 tahun Tuhan sudah bikin sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi ketika akhirnya dia diminta untuk mempersembahkan Ishak, dia kan gak tahu ya kisahnya seperti kita baca Alkitab, kita udah tahu endingnya. Kita udah tahu akhirnya, nanti Tuhan sediain kok ada domba nyangkut gitu ya. Waktu Abraham mendapatkan perintah itu dia gak tahu. Dia nggak tahu, dia nggak lihat, tapi dia punya piala. Ishak lahir dari suatu ketidakmungkinan, kemustahilan, tapi kok bisa begitu ya. Sekarang dia nggak lihat nih, tapi Abraham punya iman yang dia tidak lihat, dia belum lihat. Dia tetap bisa percaya bahwa kalau Ishak mati sekalipun Allah pasti sanggup untuk bangkitkan dia dari kematian. Karena apa? Karena nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Semuanya mungkin buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman walau tidak melihat itu ditunjukkan oleh Abraham ketika dia berangkat untuk mempersembahkan Ishak di tempat yang Tuhan suruh. Dan kemudian ada dua bagian, kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di Kejadian pasal 22, ada dua percakapan yang menunjukkan bahwa Abraham itu punya iman walau tidak melihat. Yang pertama adalah dia ngomong sama bujangnya. Dia bawa dua bujang, dia bawa Ishak, dia bawa perlengkapan kayak kayu bakar, api, pisau dan lain-lain. Mereka berangkat dari tempatnya lalu menuju ke Gunung Moria. Di kaki gunung Abraham bilang sama dua orang bujangnya, tunggu di sini. Aku dan anak ini akan pergi sembahyang lalu kami akan kembali kepada kamu. Ada kata kami akan kembali kepada kamu. Abraham gak bilang nanti aku akan kembali kepada kamu, tapi kami, aku dan anak ini akan balik kepada kamu. Itu pernyataan iman yang sangat luar biasa. Dia belum lihat tapi dia yakin Tuhan pasti akan bawa Ishak balik, gimana pun caranya. Lalu yang kedua, waktu mereka jalan Abraham sama Ishak mendaki Gunung Moria, Ishak tuh nanya, Ishak tuh udah belasan tahun ya Bapak Ibu Saudara, karena Alkitab bilang anak tapi belum orang dewasa, tapi dia sudah sanggup untuk memikul kayu bakar. Jadi udah pasti bukan anak kecil.
Kalau anak kecil mikul kayu bakar nyungsep gitu ya. Jadi kemungkinan udah belasan tahun Ishak panggul kayu bakar. Dia bilang sama bapak, dia tanya, "Bapak, di sini udah ada kayu, sudah ada api di tangan Bapak. Di mana korban bakarannya, Bapak?" Dan Abraham jawab kepada Ishak, "Tuhan Allah yang akan menyediakan korban bakaran baginya, anakku." Bapak Ibu Saudara, itu sebuah pernyataan iman yang akhirnya terbukti beneran. Ketika Abraham tanpa ragu akan menghujamkan pisau di dada Ishak anak tunggalnya, malaikat Tuhan menghentikannya. Bapak Ibu Saudara, iman walau tidak melihat, ini menjadi level iman yang kalau mau dikatakan naik tingkatnya Abraham. Abraham mengenal Tuhan sejak Tuhan memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. Itu kalau dihitung-hitung udah lebih daripada 35 tahun. Ketika dia akan menghujamkan pisau ke dada anak tunggalnya. Lebih daripada 35 tahun Abraham bergaul karib dengan Tuhan Allah. Abraham tahu sekali isi hati sahabatnya yang tidak mungkin merencanakan yang buruk buat dia. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang sahabat dengan sesama manusia aja, kita pasti pengen sahabat kita mendapatkan yang terbaik. Dan kalau kita sendiri sekalipun meminta sesuatu sama sahabat kita berharap sahabat kita itu tidak menjahati kita dong ya. Kalau dia menjahati kita, otomatis kita akan berkata, "Oh, dia mah bukan sahabatku," gitu ya. Bapak Ibu Saudara, Abraham bertumbuh di dalam pemahaman dia kepada Tuhan Allah lebih daripada 35 tahun. Dia tahu bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi dia. Dan melakukan berbagai macam cara termasuk hal-hal yang mustahil sekalipun untuk menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan Allah itu kepada dia, Abraham. Bapak Ibu Saudara, berapa lama Bapak Ibu Saudara dan saya kita ikut Tuhan? Kita kenal Tuhan 10 tahun yang lalu dengan saat ini kita kenal Tuhan. Apakah pengenalan kita, pemahaman kita akan Tuhan itu masih sama? Atau sebenarnya ada pertumbuhan? Tuhan ingin kita bertumbuh dalam level kepercayaan kita kepada Dia. Apakah sebelum pandemi kita mengenal Tuhan dan setelah pandemi kita mengenal Tuhan, Tuhan seperti apa yang kita kenal? Masih samakah atau justru kita makin mempercayai Tuhan? Atau sebaliknya, kita kehilangan pengharapan gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi COVID kita tidak lagi antusias untuk mempercayai Tuhan. Atau karena pandemi iman kita bertumbuh dalam level yang lebih tinggi lagi kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Dan kemudian bukan hanya kita sembah, Dia memberikan kita kesempatan untuk menjadi sahabatnya. Dan hati seorang sahabat itu pengen yang terbaik buat sahabatnya. Sesama manusia aja otomatis kita akan punya pemikiran seperti itu, apalagi Tuhan Allah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau saya merefleksikan kehidupan saya sendiri, tahapan iman yang seperti Abraham ini saya yakin, bukan cuma saya, tapi Bapak Ibu Saudara juga punya yang namanya level-level iman yang terus menerus Tuhan berusaha untuk tumbuhkan, dan makin lama level iman kita itu makin kuat, makin terus diperteguh, makin dalam pengenalan kita akan Tuhan yang kita percaya. Iman karena melihat, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ada banyak contoh. Tadi pagi saya kasih contoh berkaitan dengan bagaimana saya tadinya tidak melihat, namun merasakan Tuhan itu memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan dengan dibentuk di sekolah teologi. Tahun 2000 saya mau berangkat, tetapi kemudian ada banyak kasus dan papa marah besar gitu ya. Dalam kondisi marah besar, dia hampir mengusir saya dari rumah. Dan kemudian saya berpikir, oh tidak bisa jadi kesaksian yang bagus juga ya kalau kayak begini. Papa saya juga beragamanya Buddha, bukan Kristen gitu ya. Dan saya minta tanda sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau benar pengen supaya saya masuk sekolah teologi untuk jadi hamba Tuhan, bukan kegeeran gitu ya, saya yang ngerasa dipanggil padahal Tuhan gak panggil gitu ya. Tuhan tolong kasih saya tanda. Dan saya minta tanda adalah supaya papa saya itu yang nanti akan melepas saya. Artinya jangan sampai terjadi kehebohan sampai ditolak sebagai anak segala macam gitu ya. Saya nanti jadi seperti anak puthau, tidak berbakti begitu ya. Saya pengen papa saya lepas saya dengan damai. Dan 4 tahun Bapak Ibu Saudara, sampai di tahun 2004 saya bekerja dan sebagainya gitu ya di perusahaan dan lain-lain. Tetapi 4 tahun itu saya tetap mendoakan. Dan di dalam masa 4 tahun itu ternyata
Saya nggak pernah singgung-singgung lagi tentang Tuhan rasanya memanggil saya jadi hamba, nggak ngomong begitu sama papa saya. Tapi yang terjadi dalam satu momen, papa saya nanya, kamu masih pengen sekolah Alkitab nggak? Papa saya nggak ngerti soal teologi, mau sekolah Alkitab nggak masih gitu ya. Si papa tanya seperti itu, terus saya bilang, masih ngerasain, masih ngerasa dipanggil sampai saat ini gitu ya. Papa gimana? Saya tanya. Dan si papa bilang, ya udah kalau memang kamu mau sekolah Alkitab, papa nanti anterin gitu ya. Dan betul papa saya anterin saya ke stasiun Gambir untuk berangkat dia nggak ikut, tapi nganterin ke stasiun Gambir supaya saya naik kereta pergi ke STT Saat di Malang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanda itu tergenapi dalam waktu 4 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang terlalu lama seperti Abraham ngelihat 25 tahun gitu ya baru dapat anak. Tanda itu tergenapi begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya punya piala, oh Tuhan pernah menunjukkan ini gitu ya. Karya kasih-Nya seperti ini. Tapi apakah dalam hidup saya selalu melihat? Jawabannya adalah tidak. Bapak Ibu Saudara, ketika papa saya tuh mendoakan papa saya untuk percaya Tuhan Yesus sangat lama ya, hampir 30 tahun dari saya dibawa ke sekolah minggu, oh ternyata Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan seterusnya. Tapi kemudian papa saya masih Buddha gitu. Papa saya mempertanyakan terus bahwa kekristenan itu adalah agama yang dibuat oleh manusia, dan papa saya Budanya KTP, artinya apa? Dia nggak percaya adanya Tuhan. Tuhan itu bikinan manusia supaya manusia bisa merasa damai dan seterusnya begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mendoakan papa saya. Hampir 30 tahun setelah papa saya berusia 88 tahun, dia mengatakan dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Tapi otaknya sudah demensia, sudah kena penyakit demensia, pikun, dan dalam kepikunannya kadang dia bilang iya, kadang dia bilang enggak, gitu ya. Papa tadi kan bilang mau percaya Tuhan Yesus, enggak, siapa bilang, gitu ya. Waduh, gitu kan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya ketika papa saya dibaptis pun, hari Selasa papa saya itu mengatakan mau dibaptis. Hari Jumat papa saya koma karena semalam atau pagi menjelang subuh sepertinya terkena serangan di otak, pembuluh darahnya pecah. Koma, masuk IGD, MRI segala macam, dokter bilang semua pilihan udah gak mungkin karena sudah usia 88 tahun. Akhirnya pendeta memegang apa yang dikatakan oleh papa saya di hari Selasa, dan dilakukanlah pembaptisan di rumah sakit untuk papa saya. Bapak Ibu Saudara, secara natur manusia, dalam kondisi papa saya koma ya, artinya gak bisa merespon. Secara manusia saya gak bisa melihat saat ini papa saya bersama dengan Tuhan. Gak bisa ngelihat. Sama seperti mungkin Bapak Ibu Saudara ketika kehilangan orang yang Bapak Ibu Saudara kasihi. Gak ngelihat, sampai saat ini gak ngelihat mereka beneran ada sama Tuhan apa enggak. Tetapi iman kita itu terus menerus makin hari makin diperteguh ketika kita berelasi sama Tuhan, sahabat kita. Bahwa Tuhan tidak mungkin merancangkan yang buruk bagi sahabatnya. Ya. Apakah iman kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan dan kita jadi makin mempercayai Tuhan dalam berbagai macam aspek hidup kita? Ada banyak hal yang kita nggak bisa lihat. Bapak Ibu Saudara mungkin merasa banyak sekali kesulitan dalam hidup sekarang di masa pandemi dan bertanya-tanya Tuhan maunya apa sih? Gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh dalam pemahaman bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk buat sahabatnya. Dia pengen yang terbaik bagi kita. Even bahkan sekalipun perintahnya Tuhan itu seperti hal yang buruk buat Abraham, mengorbankan anaknya satu-satunya itu di atas mezbah. Apa yang rasanya begitu berat untuk kita saat ini lakukan sebagai perintah Tuhan. Kehidupan yang seperti apa yang terasa begitu sulit dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang pada akhirnya seperti menggoncang iman Bapak Ibu Saudara. Poin pertama, wajib percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma wajib percaya tapi ada bukti perbuatan. Tadi dari surat Yakobus kita menemukan di ayat yang ke-22 ada bukti perbuatan. Kalau kita punya iman, maka pasti ada bukti perbuatan. Karena bukti perbuatan itu yang menunjang, yang dapat kita lihat kita tuh punya iman apa enggak gitu ya. Yohanes 15 ayat 14, Tuhan Yesus bilang begini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa buktinya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah sahabat Kristus. Buktinya adalah kita melakukan apa yang Kristus perintahkan atau tidak.
Sesimpel itu Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang Tuhan perintahkan bagi kita? Tuhan memerintahkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Tapi kita nggak bisa menghasilkan buah dengan kekuatan kita sendiri secara manusia, gitu ya. Kita hanya bisa menghasilkan buah kalau apa? Kalau kita punya dua hal. Yang pertama, relasi yang intim dekat dengan sahabat kita, yaitu Kristus. Ini kan kita baca Yohanes pasal 15 tentang Yesus memberikan kita status sebagai sahabat. Tapi di bagian 15 yang awal kita nggak baca, perikop sebelumnya itu LAI kasih judul Yesus itu sebagai pokok anggur. Dan kita ini ranting-rantingnya. Pokok anggur dan ranting-rantingnya ini kita. Kalau kita ranting-ranting ini mau menghasilkan buah, otomatis kita harus melekat sama pokok anggur. Kita nggak akan mungkin bisa menghasilkan buah kalau kita jauh ataupun lepas daripada pokok anggur. Kita akan menjadi ranting-ranting yang mati dan tidak berguna, pada akhirnya akan dibuang dan dibakar. Bapak Ibu Saudara, Kristus memerintahkan kita untuk menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap kalau kita bisa lakukan itu kalau seandainya kita punya relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Nah, seberapa kita punya rasa semangat, antusias ketika kita berelasi dengan sahabat kita yang bernama Kristus ini Bapak Ibu Saudara. Hari Senin tanggal 25 kemarin di dalam kelompok kecil SMA kelas 12, saya tanya beberapa anak-anak berkaitan dengan pengalaman mereka bersama dengan sahabat-sahabat mereka. Dan ada anak-anak yang mengatakan bahwa mereka kecewa, punya pengalaman yang dikecewakan lah sama sahabat gitu ya. Terus saya tanya, dikecewakannya seperti apa gitu ya. Jadi ada anak yang cerita bahwa saya anggap dia sahabat, tapi dia hanya cari saya kalau dia mau nyalin tugas yang sudah saya kerjakan. Saya anggap dia sahabat, tapi dia hanya hubungin saya, kontak saya kalau dia butuh sesuatu. Dan lama-lama saya kesel, Ci. Dia bilang, saya kesel dan saya nggak anggap dia sahabat. Sahabat mah nggak begitu, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sama manusia aja punya kriteria, jadi sahabat yang baik itu seperti apa, gitu ya. Bagaimana dengan Tuhan kita? Seberapa kita datang sama Tuhan kita, yang kita namakan relasi, baik itu kita baca firman Tuhan atau kita berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, hanya pada waktu kita butuh. Ketika kita lagi punya masalah hidup, baca firman Tuhan seperti buku Nuzum, Tuhan tunjukkanlah gitu ya, berikanlah solusi, jalan keluar, aku butuh firman-Mu. Ketika lagi butuh tuh ya, kalau enggak cari Tuhan, enggak berdoa sama Tuhan. Seberapa relasi kita yang intim sama Tuhan itu karena kita senang berelasi seperti kita bersahabat dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya pada waktu kita lagi memerlukan sesuatu atau kita lagi bayi-bayiin Tuhan supaya dia mengabulkan apa yang kita mau. Bapak Ibu Saudara, tadi di bagian kita meminta apapun juga Tuhan akan kabulkan jika kita memintanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ingat Abraham itu mendapatkan kesempatan untuk meminta. Dia dalam hati itu sangat ingin keponakannya diselamatkan dari hukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora. Dia minta loh doa syafaatnya Abraham. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, jika ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau akan membinasakan? Jauhlah daripadamu ya Tuhan, engkau hakim yang adil. Bagaimana kalau ada 50? Tuhan janji 50 enggak. Kalau ada 50 orang benar, aku enggak akan binasakan. Bagaimana kalau cuma ada 45? Tuhan enggak akan binasakan. Gimana kalau 40 Tuhan? Tuhan enggak akan binasakan. Kalau 30, kalau 20, kalau 10, 6 kali Abraham ngomong. Ujung-ujungnya Sodom dan Gomora tetap dibinasakan. Karena ternyata enggak ada 10 loh orang benar yang ada di kota itu. Tapi Tuhan tahu hatinya Abraham. Tuhan tetap selamatin Lot. Bapak Ibu Saudara, waktu meminta gitu ya, meminta dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan tetap berdaulat untuk mengabulkan ataupun menolak permintaan kita. Ketika kita meminta dalam nama Yesus, itu artinya kita meminta sesuatu yang demi kepentingan sahabat kita, bukan untuk keburukan sahabat kita. Sehingga Tuhan pasti akan kabulkan kalau itu selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itukah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga ketika dia berdoa, ya Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Maka doa kita semua orang Kristen pasti akan dikabulkan. Karena kita sahabat Kristus yang meminta
sesuai dengan kepentingan Kristus. Dan itu bisa terjadi, bagaimana caranya saya meminta sesuai kepentingan Kristus, bukan kepentingan keegoisan diri kita sendiri. Itu hanya bisa terjadi kalau kita bersahabat, berelasi yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bukan cuma berelasi dengan Tuhan, tapi kita juga jadi bagian dari tubuh Kristus. Kita sangat mudah sekali untuk terlena gitu ya, dan berkata bahwa aku hanya butuh berelasi dengan Tuhan yang tak terlihat, saking banyaknya mungkin manusia yang mengecewakan kita gitu ya, sehingga mungkin kita berkata ngapain gabung di dalam tubuh Kristus atau gereja Tuhan, nggak usah susah-susah pelayanan aktif di gereja, yang penting masih beribadah. Sekarang kebetulan bisa dilakukan secara online, nggak perlu ketemu orang-orang yang munafik gitu ya, aktif pelayanan di gereja, kelakuannya nggak bener, misalnya seperti itu. Dan ujung-ujungnya kita berkata, aku nggak butuh tubuh Tuhan. Aku nggak mau jadi bagian tubuh Tuhan. Atau kalau aku mau jadi bagian tubuh Tuhan pun, aku nggak mau aktif-aktif melayani Tuhan. Nggak usah repot-repot masuk ke dapur-dapur pelayanan gereja. Makin akan melihat, di dalamnya bukan malaikat, di dalamnya bertanduk semua, misalnya seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, ada bukti perbuatan ketika kita itu sahabat Kristus, maka kita nggak akan bisa lepas dari tubuh Kristus, yaitu sesama keluarga saudara seiman yang belum sempurna. Kepalanya sempurna, Kristus. Tubuh Tuhan yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita terus dikikis, karakter-karakter kita terus diasah satu sama lain ketika kita berelasi dengan sesama saudara seiman. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, dan disitulah karakter kita makin mirip dengan karakter sahabat kita, yaitu Kristus. Kita nggak bisa berkata bahwa saya orang yang sabar kalau kita belum pernah ketemu sama orang yang menyulitkan kita. Kita nggak akan bisa bilang kita orang yang penuh kasih kalau kita hanya ketemu orang yang menguntungkan kita dan bukan yang merugikan kita, bahkan mungkin memanfaatkan kita. Ada bukti perbuatan yang Tuhan ingin, dan bukti itu dimulai dari hal yang kelihatannya kecil. Datanglah kepada Tuhan dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Bahkan saat kita merasa keadaan semuanya baik-baik aja, semuanya under control, semuanya terkendali dan aman. Tanpa berdoa kayaknya kok jalan aja, tanpa baca Alkitab rasanya hidup saya baik-baik saja. Mau enggak tetap kita meluangkan waktu, menyisihkan waktu kita, bukan menyisakan waktu, tapi menyisihkan waktu untuk berelasi bersama dengan Tuhan, bukan kalau hanya lagi butuh, kalau lagi perlu, kalau lagi ada maunya. Dan lakukan itu dari sekarang, jangan katakan nanti, tunda, karena yang kita miliki hanya saat ini. Siapa kita? Sehingga kita bisa mengklaim nanti itu adalah milik kita. Nanti saya akan baca Alkitab, nanti saya akan melayani Tuhan kalau saya sudah tua. Kalau saya punya banyak waktu, nanti, dan nanti. Tapi lakukan dari sekarang, jangan pernah tunda. Abraham segera melakukan perintah yang Tuhan kasih kepada dia. Pagi-pagi benar, dia bawa semuanya itu ke Gunung Moria, termasuk anak yang dia sayang. Tidak ditunda, dan itu dimulai dari hati Abraham, yang mempercayai hati Allah. Sahabatnya mengasihi dia sehingga gak mungkin kasih perintah yang buruk buat dia akhirnya. Yang ketiga, yang terakhir, hindari jadi sahabat dunia. Bapak Ibu Saudara, ngomongin soal hindari jadi sahabat dunia ini dasarnya dari Yakobus 4 ayat 4, saya bacain. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mengatakan bahwa saya sahabat Kristus, sahabat Tuhan Allah, tapi saya juga adalah sahabat dunia. Dengan keras, surat Yakobus ini menegur, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Artinya apa? Artinya ini orang-orang yang pernah mengikut Kristus. Ini menjadi satu warning, satu peringatan yang sangat tajam buat kita. Sangat mudah bagi kita yang masih hidup di dalam dunia, masih punya daging dan darah, untuk tergoda menjadi sahabat dunia, lebih daripada sahabat Kristus. Dan kita harus memilih, karena Alkitab berkata tidak seorang pun bisa menyembah dua tuan. Tidak seorang pun bisa menginjakkan kaki di dua perahu, akan jatuh.
Menyembah dua Tuhan pasti akan lebih menyukai yang satu daripada yang satu lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajak kita untuk refleksi di akhir khotbah pada siang hari ini. Seberapa kita menggunakan dua hal dalam hidup kita untuk menjadi tolok ukur kita itu sahabat dunia atau sahabat Kristus. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan waktu kita. Kita semua, orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang kurang pinter, tua, muda, sama-sama punya 24 jam sehari. Dari 24 jam sehari, berapa banyak porsi yang kita habiskan untuk memikirkan sahabat kita? Siapa itu sahabat kita? Yang porsinya lebih banyak yang kita pikirin. Kita lebih banyak memikirkan Tuhan, kita lebih banyak memikirkan pengembangan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, atau kita memikirkan, kita bilang, gue gak pikirin dunia sih, tapi mikirin diri sendiri yang masih hidup di dalam dunia, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, gak ada hamba diri sendiri. Begitu kita jatuh di dalam hamba diri sendiri, di titik itu kita sudah menjadi sahabat dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan dimanfaatkan oleh iblis. Untuk apa? Untuk menjauhkan diri kita dari persahabatan dengan Kristus. 24 jam sehari. Berapa banyak porsi yang kita gunakan, waktu yang kita habiskan bersama dengan sahabat kita. Yang kedua, bukan cuma waktu, yang kita katakan uang, yang kita klaim sebagai milik kita, padahal sesungguhnya itu diberikan Tuhan kepada kita, dititipkan sehingga kita ini bendaharanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari uang yang Tuhan titipkan kepada kita, berapa banyak yang lebih sering kita gunakan untuk sahabat kita? Tadi saya kasih contoh, 100.000 untuk jalan-jalan di mall, makan, minum, itu mudah sekali kita keluarkan. Nonton aja udah 75.000 ya sekarang. Baru nonton, belum minumnya, belum makannya. 100.000 udah minimal deh keluar. 100.000 untuk cemplungin ke kotak persembahan, seberapa tangan ini rasanya berat. Bulan kemarin di April kita tutup dengan Minggu Diakonia. Bulan Mei nanti kita sebenarnya akan tutup dengan bulan misi, bagaimana menggunakan mungkinnya bukan hanya tenaga kita, tapi uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Tapi seberapa banyak kita seringkali hitung-hitungan sama Tuhan, yang kita bilang sahabat kita. Tapi sesungguhnya kita dengan lebih senang hati, dengan lebih kepingin menggunakan uang kita untuk hal-hal yang dihabiskan di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, saya suka bilang sama banyak anak muda gitu ya, jalan-jalan, makan, segala macam, sekarang lagi masa liburan ya, staycation 1 juta lebih, keluar duit, bisa dengan senang hati dilakukan oleh banyak anak muda. Dan rasanya itu worth it, penting gitu ya. Tapi 1 juta keluar untuk seminar misalnya ya, penggalian Alkitab, keluar uang 1 juta, langsung pasti akan berkata, mahal banget, gereja subsidi apa enggak ya? Gitu. Sekarang banyak yang gratis kok, masa acara-acara begini mahal? Bapak Ibu Saudara, kita suka enggak balance dalam hidup kita? Sesungguhnya kita ini sahabatnya siapa sih? Gitu ya. Untuk dunia kita rela keluarin uang kita rela keluarin waktu kita. Baca Alkitab 10 menit kita susah, 10 menit main game enggak mungkin. 2 jam main game kurang, nonton drama Korea 2 jam kurang. Siapa sebenarnya sahabat kita Bapak Ibu Saudara? Dari waktu kita, dari uang kita. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menaburkan isi hati-Mu di dalam pemikiran maupun juga hati setiap anak-anak-Mu. Dan hamba percaya bahwa Engkau masih terus bekerja ketika hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk privilege, keistimewaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi sahabat Kristus. Kami percaya itu adalah penetapan dan pemilihan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami, karena kami mendapatkan keuntungan yang begitu banyak dengan menjadi sahabat Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah supaya kami dapat hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi sahabat-Mu.
Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau memampukan kami untuk sungguh-sungguh dapat menjadi sahabat-Mu lebih daripada menjadi sahabat dunia yang seringkali mengklaim bahwa tidak apa-apa menjadi sahabat dunia, karena artinya kami punya hak untuk menentukan apa yang diri kami, kedagingan kami inginkan. Tapi kami tahu ya Tuhan, itu adalah tipu muslihat dari si iblis yang berminat untuk menjauhkan kami dari Engkau, sahabat kami. Kami memohon Tuhan menolong dan memampukan kami menjadi sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.